Aji. Halo Mas Heru. Nah, ini ceritanya kita nge-vlog ya Mas? Iya nge-vlog ya. Gimana? Jadi kita lagi di mana nih Mas Aji? Ini di Alila SCBD, dekat Oke. Pasir Place. Ya. Terus agenda kita hari ini apa Mas kira-kira Mas? Agenda kita hari ini iseng aja sih Mas main ke sini. Enggak ya, jadi saya ke sini itu karena diundang satu brand namanya Nama. Mengundang saya untuk sharing. Kalau di invitation-nya sih live lesson by Aji Santoso Putro. Padahal saya sendiri itu juga masih kopro kahayang terpuruk ya menjalani hidup ini. Jadi nanti saya akan sharing aja lah ya terkait dengan gimana menjalani hidup ini. Kan temanya itu be completely you. Di situ saya diminta untuk sharing tentang gimana sih kok kita ini seringkali merasa nggak komplit, merasa nggak utuh. Saya ditanya-tanya sama hostnya adalah Edric Chandra, jadi seru sekali ya. Kalau Edric kan memang orangnya hore gitu ya. Dan saya suka karena kalau cuma saya mungkin akan anyep ya. Ketika saya ditanya-tanya itu terkait dengan kenapa kita ini kadang atau bahkan sering merasa nggak komplit, karena pertama itu ya kurang lebih karena ini ya, bukan kurang lebih sih, tapi sering kali kan karena ekspektasi. Kita punya ekspektasi tertentu, atau orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita punya pressure ya, punya ekspektasi pada kita. Kalau terpenuhi ekspektasi itu, kita merasa utuh, merasa komplit, merasa secure. Tapi kalau nggak terpenuhi ekspektasi itu, jadinya kita insecure, jadinya kita discontent. Sehingga gara-gara ekspektasi itulah kita jadi merasa nggak utuh. Tapi yang kedua adalah karena self image, kita melihat diri kita sendiri seperti apa. Kita merasa nggak utuh karena kita melihat self image kita adalah negatif, serba jelek lah, serba buruk. Aku ini adalah orang yang bernasib sial, aku ini adalah orang yang tidak beruntung, dan sebagainya. Kritik-kritik yang sangat pedas dan kita berikan, kita tunjukkan kepada diri sendiri. Self image-nya menjadi negatif. Itu bikin kita tidak utuh. Tapi yang kedua, terkait dengan self image positif pun ternyata juga bisa bikin kita nggak utuh, karena jadi capek kan, terus-terusan mempertahankan self image positif itu melelahkan. Kalau self image negatif, tantangannya juga kita nggak bisa berpisah dengan diri kita sendiri. Kalau orang lain gitu, orang lain yang nyebelinnya sama seperti kita, mungkin kita bisa berjarak, bisa ngeblok WhatsApp-nya atau ngeblok sosial media. Kalau self image negatif kan, yang negatif kita rasa negatif adalah diri kita. Kita sulit untuk berpisah dengan diri kita sendiri. Sehingga self image negatif dan self image positif ternyata itu pun juga bisa bikin kita merasa nggak utuh. Self image positif sekali lagi bisa bikin kita kelelahan. Tentu saja saya juga akan menyelami lebih mendalam terkait hal itu, bagaimana tentang egoic self atau self image itu sendiri, dan juga true self. Karena kalau egoic self atau self image itu seringkali berdasarkan memori-memori masa lalu. Self image kita baik negatif maupun positif itu seringkali berdasarkan apa yang sudah kita lalui selama ini. Dan kalau egoic self atau self image, seringkali kita akan terjebak dalam perbandingan, membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita terjebak, terpuruk dalam komparatif, dan itu melelahkan. Entah itu self image negatif maupun positif, sama-sama
berkutat dalam pembandingan komparatif. Sedangkan true self, absolute self, itu kita akan tidak lagi membandingkan, tidak ada komparatif. Karena true self itu perihal presence, hadir, being, not doing, not becoming, just I am. Dan bagaimana supaya diri kita utuh? Ya, kita berlatih untuk mengurangi ekspektasi pada diri sendiri dan tidak perlu membingungkan, tidak perlu terlalu memusingkan ekspektasi orang lain yang digantungkan ke kita. Karena ekspektasi orang lain itu pun hanya berdasarkan pikiran mereka sendiri, bukan? Orang lain berekspektasi ke kita, yang mereka lihat hanyalah image, sosok, citra, gambaran mengenai diri kita di pikiran mereka sendiri, bukan senyatanya diri kita. Ketika kita dikritik, ketika kita mendapatkan komen-komen yang nyebelin, itu pun kritikan mereka atau hate comment mereka, itu pun hanya berdasar image mengenai diri kita yang ada di kepala mereka, di pikiran mereka, bukan senyatanya diri kita. Kurangi ekspektasi, lalu kita berlatih untuk tidak selalu memusingkan ekspektasi orang lain. Dan terkait self-image, kita pelan-pelan, ya it's fine, kita menambah sisi positif, atau kita menyadari bahwa diri kita selain sisi negatif juga ada sisi positifnya. Kita berlatih untuk mencintai diri sendiri. Itu di awal perjalanan, tapi semakin kita bisa menyadari adanya self-image yang sebatas pikiran, semakin kita bisa presence, semakin kita bisa hadir, maka kita akan masuk ke ranah, ke dimensi di mana kita tidak perlu lagi sebenarnya mencintai diri sendiri, kita tidak perlu lagi self-love. Self-love pun juga punya jebakannya. Satu, kita jadi lelah karena terus mempertahankan self. Yang kedua adalah bisa jadi karena kita terlalu ngotot self-love, yang terjadi sebaliknya, opposite effect. Oleh karena itu, kita perlu berlatih menyadari pikiran kita, menyadari self-image kita. Kita berlatih menyadari bahwa si aku, egoic mind, itu ego kita, si aku tidak seada yang kita kira. Dan di acara ini ya saya diberi kesempatan untuk memandu meditasi, untuk menyadari pikiran, menyadari nafas, untuk berlatih sepenuhnya hadir di saat ini, di sini, dan berlatih untuk mengatakan, mengucapkan, bilang ke diri sendiri, thank you for being. Gitu aja mungkin di kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar dan terima kasih ya.